Haleluya, haleluya, haleluya. Karena pengorbanan Tuhan Yesus kita hidup hari ini. Karena pengorbanan Tuhan Yesus, karena kematiannya, karena dia rela naik ke salib itu, kita menjadi manusia di hadapannya. Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita diperdamaikan dengan Tuhan. Betapa besar kasih Tuhan bagi saudara dan saya, bagi umat yang percaya kepadanya. Haleluya, haleluya. Kita kagum akan bagaimana cara Tuhan menyelamatkan kita. Bagaimana kreativitas surga untuk menebus dosa kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu yang kami peringati hari ini, di hari pengorbananmu, kematianmu Tuhan. Engkau rela memberikan nyawamu, engkau rela memberikan dirimu, engkau rela memberikan semuanya tubuhmu Tuhan, untuk kami manusia berdosa ini, sehingga kami tidak beroleh kebinasaan lagi, penghukuman yang kekal, kematian yang kekal, tetapi sebaliknya kami memperoleh kehidupan yang kekal di dalam diri Yesus Kristus karena pengorbanan melalui anakmu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami peringati, kami ada di gereja, kami bersyukur, karena itu kami selalu mengucap syukur dalam kehidupan ini, karena Tuhan sudah memberikan segala-galanya. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan sebelum kami terima perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan, kami buka hati kami mempersilakan Allah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan urapilah kami sekaliannya. Haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Shalom. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini hari apa, saudara-saudara? Ya, hari Jumat ya. Kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus ya di hari ini, dan kita orang Kristen diberikan satu hari ya, khusus hari ini untuk kita beribadah, saudara-saudara ya. Jadi secara tidak langsung orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus pun, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka mengakui sebenarnya bahwa Yesus ya, kalau agama seberang bilang Isa Al-Masih ya, dan telah pernah Yesus Kristus ya, sudah diganti ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita memperingati hari kematiannya. Jadi di dunia ya, walaupun mereka tidak percaya, mengakui ya bahwa Yesus pernah hidup, pernah mati juga, saudara-saudara ya, dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak asing bagi kita, saudara-saudara, untuk kita bagaimana memahami tentang kematian Tuhan Yesus ya. Tidak sulit bagi kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan ya. Di dalam kitab Matius, bagaimana Tuhan Yesus diungkapkan langkah demi langkah, peristiwa demi peristiwa, saudara-saudara. Mulai kalau kita lihat, mulai menelisik dalam Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengadakan perjamuan malam atau perjamuan malam yang terakhir ya. Dan setelah itu Tuhan Yesus berkata,
dia tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya. Kemudian dilanjutkan dengan peristiwa di dalam pertemuan dengan murid-muridnya itu, bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa malam itu juga, setelah perjamuan malam itu, iman murid-muridnya itu akan tergoncang semuanya, ya. Akan tergoncang, ya. Sebab Tuhan sudah kasih tahu dia akan diserahkan. Ya. Tetapi apa jawaban Petrus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Wah, itu pernyataan yang kuat dari Petrus. Ya. Pernyataan yang kuat, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika dia berkata, sekalipun aku mati, aku tidak akan menyangkal. Karena Yesus berkata begini, kalian akan tergoncang imannya dan kalian akan meninggalkan aku. Ya. Saudara, kurang lebih mereka 3,5 tahun ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ya. Dan dalam peristiwa itu Yesus juga berkata, saudara-saudara, salah satu dari kalian akan menyerahkan aku. Ya. Dan kemudian mereka mulai berbisik-bisik satu dengan yang lain, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan mereka berkata, bukan aku, kan? Ya. Jadi mungkin Petrus berkata, murid yang lain berkata, bukan aku, gitu ya. Dan termasuk juga saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yudas. Di dalam ayatnya yang ke-25, Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawabnya, bukan aku ya Rabi. Kata Yesus kepadanya, engkau telah mengatakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam atau menjelang perjamuan malam pada saat itu, Tuhan Yesus sudah tahu persis, saudara-saudara, dia akan dikhianati, ya. Dia akan diserahkan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Memang Tuhan berkata anak manusia harus diserahkan, ya. Harus terjadi peristiwa itu, saudara-saudara. Tapi terkutuklah mereka yang menyerahkannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, peristiwa-peristiwa menjelang Tuhan Yesus ditangkap, dia merasa begitu dalam yang tidak bisa terlukiskan oleh kita, saudara-saudara. Bagaimana perasaan yang dia sudah tahu bahwa dia akan ditangkap, bahwa dia akan mati, bahwa dia akan disalib, ya. Mungkin bagi sebagian orang yang mengalami hukuman mati, mending dia nggak usah tahu, tiba-tiba aja dibunuh. Tapi dia tahu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu dia mengajak murid-muridnya untuk masuk ke dalam satu taman yang bernama Taman Getsemani. Dia berdoa di sana, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, supaya dia kuat sebagai manusia. Ya, Yesus kan sebagai manusia. Dia Allah tetapi dia manusia, dia harus menanggung penderitaan itu. Dan kemudian dia mengajak 3 murid yang lebih dekat dengan dia, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yakobus, Petrus dan Yohanes, dan menyuruh mereka tinggal di situ, di satu tempat. Dan kemudian Yesus meneruskan sedikit langkah untuk dia berdoa kepada Bapa. Apa yang didoakan? Kita tahu dalam taman itu dia berdoa, Tuhan Yesus, Tuhan Bapa, jikalau sekiranya mungkin biar cawan penderitaan ini berlalu. Artinya biar ini dia tidak tanggung sebagai manusia biasa. Karena penderitaan itu luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kalau dia hanya dirajam, dibunuh sebagai manusia, tidak terlalu berat. Tetapi dia harus dijadikan tumbal, korban. Dia harus dijadikan dosa, saudara-saudara. Dan dia harus meneguk semua dosa manusia yang ada di cawan itu.
Dan itulah yang dikatakan kepada Bapa di surga, sekiranya. Jadi bukan kematian itu yang pedih dalam hatinya, tapi dia dijadikan menjadi dosa, menjadi orang berdosa, dia tidak melakukannya. Dia mati, dia dihukum, dituduh di dalam ketidakberdosaan, tapi dia dijadikan menjadi orang yang berdosa. Itu yang paling berat dalam kehidupan Tuhan Yesus. Ya. Sebagai manusia. Sebab dia tahu, saudara-saudara, Allah tidak berkenan kepada dosa. Allah tidak berkenan kepada tabiat dosa. Allah tidak berkenan kepada seseorang yang berdosa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu, dia dijadikan menjadi tumbal, dia dijadikan menjadi korban di dalam keberdosaan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga dia sedih hatinya, dia mau mati rasanya, saudara-saudara. Ya. Sehingga dia bergumul di taman itu, dikatakan darahnya, peluhnya seperti darah. Ya. Seorang ahli kesehatan berkata itu memungkinkan, saudara-saudara, tapi jarang terjadi. Ya. Di dalam kesendirian, ketakutan seseorang, saudara-saudara, di dalam titik nadir kehidupan seseorang, dia bergumul untuk berjuang keluar dari situ. Dan itu bisa keluar peluh seperti darah. Ya. Tapi jarang terjadi. Tapi Yesus mengalami itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kemudian murid-muridnya anggap enteng saja. Tidak ada penghiburan dari murid-muridnya. Mereka disuruh datang untuk berdoa, tapi murid-muridnya tidur. Bayangkan Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan mereka 3,5 tahun lebih, tidak ada empati. Ya. Tidak ada menunjukkan sikap empati dan simpati kepada penderitaan Tuhan Yesus. Padahal Yesus jelas-jelas berkata, anak manusia diserahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian tengah malam itu dia berdoa. Ya. Menjelang pagi, saudara-saudara, Yudas datang dengan seluruh dramanya. Dengan serombongan besar, serdadu-serdadu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan kemudian membawa pedang dan pentung, ya, yang disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di dalam 47 pasal yang ke-26. Mereka datang kepada Tuhan Yesus. Mereka menangkap Tuhan Yesus dan Yudas memberikan ciuman pura-pura. Murid yang bersama-sama dengan dia, saudara-saudara. Yang sebelumnya dikatakan, bukan aku kan Tuhan, bukan aku kan Rabi. Padahal sebenarnya dia tahu dia sudah menjual Tuhan Yesus. Dia sudah menjual Tuhan Yesus. Dan dia diserahkan kepada serdadu-serdadu Yahudi dan kepada imam-imam kepala dan tua-tua orang-orang Yahudi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kemudian Yesus ditangkap. Setelah Yesus ditangkap, dia harus diadili supaya sah hukuman matinya. Karena itu dia dibawa pertama-tama ke rumah imam besar Kayafas. Dan mereka mencari-cari salahnya Tuhan Yesus supaya dia sah diajukan kepada kaisar, saudara-saudara, supaya dia dihukum. Sehingga dibentuklah saksi-saksi dusta. Mereka tidak menemukan, tapi harus ada orang-orang yang bersaksi dusta, bersaksi bohong, saudara-saudara, tentang apa yang dikatakan, tentang apa yang diperbuat Tuhan Yesus. Mereka tidak menemukannya. Dan pada saat itu, di dalam hukum Yahudi tidak boleh hukuman mati. Ya, hanya hukum Roma yang memungkinkan menghukum mati. Karena itulah Yesus diambil dari rumah Kayafas, dibawa kepada Pilatus, saudara-saudara, wali negeri, gubernur di Roma. Supaya dengan harapan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Tapi ditelisik, dicari kesalahan-kesalahannya, tidak ditemukan. Akhirnya Pilatus juga mengirim, karena dia tahu bahwa Yesus ada orang Galilea, dikirimlah Yesus ke raja
ya, di Galilea yang bernama Herodes, ya, diberikan, tetapi tidak ditemukan juga cara bagaimana menghukum Tuhan Yesus dengan kesalahannya. Akhirnya dikembalikan kepada Pilatus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, bayangan saya, saudara-saudara, mulai malam perjamuan kudus itu, perjamuan malam itu, Tuhan Yesus sampai jam 9 pagi di hari Jumat itu, Tuhan Yesus dipimpong itu. Dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, saudara-saudara, untuk menemukan kesalahannya, dan kemudian didakwa. Tidak ditemukan, kemudian dibawa ke tempat yang lain, saudara-saudara. Ya. Akhirnya dijatuhkan hukuman mati kepada Tuhan Yesus. Di dalam penderitaannya, ditombak, saudara-saudara, ditinju, diludahi, dan lain sebagainya. Disuruh memikul di dalam ketidakberdayaannya lagi karena kelelahan fisiknya. Dan juga penderitaannya, saudara-saudara, disuruh membawa salibnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Yesaya pasalnya yang ke 53, di dalam mulai pasalnya yang ke 52 ayatnya yang ke-13, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya memberikan judul firman Tuhan, kasih Allah sempurna. Ya. Itu ayat-ayatnya tadi yang saya singgung, saudara-saudara. Kita baca dimulai ayatnya yang ke-13, pasal 52 dalam kitab Yesaya. Sesungguhnya hambaku akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun tidak masuk hitungan, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi dia membiarkan diri ditindas, dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang yang hidup. Dan karena pemberontakan umatnya ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik,
dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Tuhan itu sempurna. Amin, saudara-saudara. Melalui anaknya Yesus Kristus. Ya. Kronologi sedikit tadi, sederhana tadi yang saya gambarkan tadi, bagaimana dia menanggung penderitaan. Ya. Dikatakan dalam kitab Yesaya tadi, dia diam, ya. Dia tidak memberontak, ya. Dia seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, saudara-saudara. Dia menyerahkan seluruh haknya, ya. Seluruh haknya, saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus di dalam sengsaranya itu, saudara-saudara, dia harus menanggung seorang diri. Ya. Dia sendirian dalam keadaan sepi, dalam keadaan tidak ada yang mendukungnya, bahkan yang diharapkan orang-orang yang paling dekat, paling tidak bisa membela dia, saudara-saudara. Ya. Tapi semua meninggalkannya. Termasuk Petrus tadi yang saya kutip itu, sekalipun aku mati bersama-sama dengan engkau Tuhan, aku tidak akan pergi. Tapi begitu Tuhan Yesus ditangkap, saudara-saudara, dia hanya memandang Tuhan Yesus dari kejauhan. Dengan berharap, saudara-saudara, dia tahu alur daripada hukuman Tuhan Yesus. Dia hanya tertarik kepada endingnya nanti gimana nih. Dan ketika dia dikenali sebagai murid Tuhan Yesus, dia menyangkal. Ya. Dan benarlah apa yang dikatakan Yesus, sebelum ayam berkokok, ya, engkau sudah 3 kali menyangkal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih yang diperlihatkan Tuhan kepada kita, saudara-saudara, karena memang kita ini tidak tahu cara bagaimana keluar daripada dosa. Ya. Kita ini sebagai orang yang berdosa tidak bisa dan tidak mampu keluar dari jalan dosa, saudara-saudara. Kita ini tidak mampu untuk keluar dari keterikatan akan dosa. Dan firman Tuhan yang sering saya kutip, saudara-saudara, dosa akan diganjar dengan hukuman. Dosa akan dihukum, yaitu hukuman mati kekal selama-lamanya. Disitulah Tuhan datang kepada saudara dan saya membuktikan dan memberikan solusi, jalan keluar, supaya kita orang berdosa tidak terus di dalam keperdosaannya. Bagian pertama, saudara-saudara, tentang kasih Tuhan yang sempurna, di dalam Ibrani pasalnya yang ke-10, 19 sampai 20, saudara-saudara, dan juga Matius 27 ayat 51, ya kita tidak perlu baca firman Tuhan ini, tetapi kasih Tuhan itu membuka tabir dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Membuka tabir. Ya. Kalau kita sedikit melihat di dalam penyalipan Tuhan Yesus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ketika Tuhan Yesus pasalnya yang ke 27
ayat 51 saudara-saudara, dikatakan, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Bagian yang pertama, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kitab Ibrani, kasih Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus membelah tabir. Membelah tabir bait suci. Kita tahu saudara-saudara, dalam hubungan manusia sebagai orang berdosa dengan Tuhan Allah sebagai yang kudus, maka tidak ada relasi yang spontan dengan Tuhan, di mana manusia itu bisa menghampiri Tuhan, kecuali melalui imam besar, saudara-saudara. Ya, kecuali melalui korban penghapus dosa. Tergantung besar kecilnya dosa yang dilakukan oleh manusia. Ketika seseorang pada saat itu mau berjumpa dengan Tuhan Allah, maka dia harus berkorban, saudara-saudara. Ya. Berkorban, ada korban penghapus dosa, ada korban penebus salah, saudara-saudara. Tergantung besar dan kecilnya dosa yang dia perbuat. Ya. Dan imam besarlah yang menjembatani bagaimana masuk umat itu ke ruang Maha Kudus. Dan masuk ke ruang Maha Kudus hanya seorang imam besar mengadukan persoalan-persoalan jemaat umat kepada Tuhan. Tidak ada hubungan yang bisa spontan yang dilakukan oleh manusia berhubungan dengan Tuhan Allah. Tetapi kasih Tuhan, saudara-saudara, membuat kita bisa berhubungan dengan Tuhan dengan simbol ketika Tuhan Yesus disalibkan, dia mati, saudara-saudara. Maka ruang pemisah tabir antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus sudah terbelah, di mana umat bisa langsung dapat menghampiri Tuhan Allah. Artinya Bapak Ibu, apa yang dimaksud oleh firman Tuhan, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, karena kasihnya Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Amin. Saudara bisa berdoa dengan Tuhan. Ya. Saudara bisa mengadukan permohonan saudara, persoalan saudara kepada Tuhan. Kalau zaman dulu Tuhan tidak menerima, saudara-saudara. Harus lewat melalui imam besar. Harus ada perantara. Tapi sekarang ini ketika Yesus mati di kayu salib, saudara tidak perlu lewat pendeta. Saudara tidak perlu lewat imam. Saudara tidak perlu melewat rohani. Tapi pribadi saudara dan saya bisa berhubungan langsung dengan Tuhan. Amin. Dia sudah membuka dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Firman Tuhan kan berkata bahwa manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Firman Tuhan berkata bahwa kita ini sudah terpisah dengan Tuhan. Dosa memisahkan kita, ada jurang pemisah antara kita dengan Tuhan. Kita tidak bisa berhubungan lagi dengan Tuhan. Tetapi kematian Tuhan Yesus menjadikan kita dapat kembali berhubungan dengan Tuhan. Tabir pemisah itu sudah disobek, sudah diterbelah, dan saudara bisa menghampiri Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap saat kita bisa berdoa. Setiap saat kita bisa menghampiri Tuhan. Setiap saat saudara bisa menangis kepada Tuhan. Amin. Dan setiap saat juga Tuhan bisa menguatkan saudara. Setiap saat juga Tuhan bisa memberkati saudara. Amin, saudara-saudara. Betapa kasih Tuhan bagi kita sekaliannya. Memperhatikan hubungannya dengan kita, saudara-saudara. Kalau ini tidak terjadi, maka hubungan kita selamanya akan terputus dengan Tuhan. Untuk mencari kedamaian, untuk mencari hubungan dengan Tuhan, untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah merasakan tanpa Tuhan memberikan kasih-Nya yang sempurna bagi saudara dan saya. Ya. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengenal Tuhan Yesus yang sudah rela mati, yang berkorban bagi saya dan saudara untuk memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Bagian yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
kasih Tuhan yang sempurna, saudara-saudara, mengganjar kejahatan kita. Kejahatan kita diganjar, saudara-saudara, dengan keselamatan. Bukan dengan hukuman, saudara-saudara. Yesaya pasal 53 ayat yang kelima tadi yang kita baca. Ya. Akhir-akhir ini kita sering mendengar nama Ganjar ya. Maksudnya kita diupahi, saudara-saudara. Saudara pernahkah di dunia ini diupahi, kesalahan saudara diupahi dengan upah yang bagus? Tidak ada ya. Kalau kita salah di kantor, saudara-saudara, akan ada ganjarannya. Ya, akan ada ganjarannya, saudara-saudara. Ya. Kalau kita anak-anak salah kepada orang tua, akan ada hukumannya, tergantung keluarga ya. Ada uang jajannya tidak dikasih, ya. Kalau misalnya anaknya pulang malam, atau rapotnya nilainya jelek, saudara-saudara, diganjar dengan hukuman. Ya. Biasanya begitu. Kalau anaknya baik, diganjar dengan hadiah. Ya. Diganjar dengan sesuatu yang baik. Tapi Yesaya menggambarkan, saudara-saudara, kejahatan kita diganjar dengan keselamatan. Kasih Tuhan luar biasa. Seharusnya, saudara-saudara, kejahatan dan dosa kita itu mendatangkan hukuman, mendatangkan ganjaran yang membuat kita, saudara-saudara, semakin jauh dari Tuhan. Tetapi Tuhan itu baik bagi saudara dan saya. Tuhan itu mengasihi kita, sehingga ketika kita tidak menemukan jalan keselamatan, saudara-saudara, dialah yang memperolehnya, dialah yang memberikannya. Kejahatan tidak akan menuju kepada keselamatan. Dosa tidak akan menuju kepada keselamatan, tapi dosa berimplikasi akan mendapatkan hukuman. Ya. Kejahatan akan menumbuhkan hukuman yang kekal, kematian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Api neraka sampai kekekalan. Kita tidak akan melihat masa depan yang cerah. Kita tidak akan melihat tempat yang disiapkan oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa pengorbanannya. Itulah kasih Tuhan yang sempurna. Justru kita bukan dalam keadaan baik-baik saja, tetapi dalam keadaan berdosa, dalam keadaan jahat, dalam keadaan hidup di dalam ketidakberdayaan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Kita tidak bisa keluar dari dosa itu. Kita diikat oleh iblis. Ya. Kita tidak seberapa kuat pun kita harus tetap jatuh. Kita sudah kontrak dengan iblis bahwa kita menjadi hamba dosa. Kita menjadi hamba si iblis, saudara-saudara. Dan kita terus jatuh dan jatuh di situ. Tetapi Tuhan Yesus, pribadi yang kudus dan mulia itu, Allah yang dari surga menemukan cara. Ya. Bukan manusia yang menemukan cara untuk menyelamatkannya, tapi Allah dengan kasih-Nya menemukan cara, yaitu Dia harus mengorbankan dirinya. Sehingga ketika saudara dalam keadaan berdosa pun diberikan ganjaran keselamatan. Amin, saudara-saudara. Bukankah sesuatu yang tak terbayangkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ya. Kalau saudara dalam keadaan baik, kemudian diberikan keselamatan, masih masuk akal, ya, masih selaras dengan perbuatan saudara. Tapi kita orang berdosa, penuh dengan keberdosaan, diberikan keselamatan. Amin. Karena itu kita orang Kristen percaya bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan.
Kita percaya kalau Tuhan Yesus datang kali yang kedua, saudara-saudara, kita selamat. Amin, saudara-saudara. Sebab apa? Kita ada di dalam Tuhan Yesus. Bukan karena kita tidak berdosa, saudara-saudara. Bukan karena kita dalam keadaan baik-baik. Bukan karena kita, saudara-saudara, tidak berbuat jahat, saudara-saudara. Justru kita ada di sana. Tapi apa yang menjadi jaminan bahwa kita diselamatkan oleh Tuhan? Itu pengorbanannya. Darah Tuhan Yesus yang sudah menyucikan kita sehingga kita beroleh keselamatan. Bagian yang terakhir, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kasih Tuhan mengarahkan kita kepada berkat yang sempurna. Amin. Kasih Tuhan mengarahkan kita kepada berkat yang sempurna. Di dalam pasal 53 tadi, saudara-saudara, saya baca sekali lagi. 53 ayat yang keempat tadi, saudara-saudara, dikatakan, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Saudara yang dikasihi Tuhan, penyakit kita ditanggung Tuhan. Ya. Kesengsaraan kita dipikul Tuhan. Kematian Tuhan Yesus menanggung kesengsaraan saudara. Kematian Tuhan Yesus, saudara-saudara, memikul kesengsaraan kita. Kematian Tuhan Yesus menanggung, menyembuhkan sakit penyakit kita. Dia mau kita, saudara-saudara, mengarah kepada berkat yang sempurna. Dia mau kita, hidup kita ini semenjak kita terima Tuhan Yesus, diarahkan kepada berkat-berkat karena penyakit kita, seluruh kesengsaraan kita sudah ditanggung, sudah dipikul oleh Tuhan Yesus. Tuhan sebenarnya mau kita hidup baik-baik saja. Betul, saudara-saudara? Dia mau menggiring kita kepada kehidupan yang baik. Ya. Bukan kepada kesengsaraan. Karena dia sudah cukup sengsara, saudara-saudara. Dia sudah cukup menderita. Dia mau supaya kita jangan menderita. Dia mau supaya kita hidupnya baik-baik saja. Jadi kasih Tuhan mengarahkan kita kepada berkat yang sempurna. Dia mau melihat anak-anaknya tersenyum. Dia mau melihat anak-anaknya tertawa. Dia mau melihat anak-anaknya diberkati. Kalaupun saudara-saudara kita menderita dalam keadaan sengsara, saudara-saudara, atas seizin oleh Tuhan, dia mau membuat kehidupan kita berkualitas. Amin. Dia mau membuat hidup kita makin maju. Dia mau membuat hidup kita semakin dewasa. Itu tujuannya. Tapi tujuan rencana makronya bagi kita, saudara-saudara, kita hidupnya baik-baik saja. Karena semua sudah ditanggung. Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. Termasuk sakit penyakit kita, termasuk penderitaan kita, kekurangan kita. Dia sudah selesaikan semua di kayu salib. Kalau toh sekali-sekali kita merasakan, saudara-saudara, penderitaan, tangis, ya, perjuangan-perjuangan hidup, dia mau saudara semakin dewasa di hadapan Tuhan. Dia mau kita naik, saudara-saudara. Dia mau kita lebih bahagia lagi. Kita mau menikmati hidup yang lebih berkelas lagi secara iman di dalam Tuhan. Tetapi tujuannya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah ditanggung semuanya, ya. Sudah dipikul semuanya. Karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita rayakan kasih Tuhan yang sempurna atas kematiannya di kayu salib. Ya. Sempurna, saudara-saudara. Ya. Karena itu kita tidak boleh lupa pengorbanan Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus yang sempurna. Karena dia sudah menyelesaikannya dengan baik. Ya. Rayakanlah hari kematian Tuhan Yesus dengan sikap yang benar. Hargailah dia dengan sikap yang baik, karena dia sudah memberikan segala-galanya bagi kita. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu yang sempurna Engkau nyatakan lewat kematian anak-Mu Yesus Kristus. Untuk menebus dosa dan
ketidakberdayaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau mati di kayu salib. Engkau merasakan penderitaan supaya kami tidak perlu menderita lagi. Engkau terima semua cawan penderitaan manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengorbananmu yang luar biasa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita merenungkan bagaimana jalan-jalan yang dilalui Tuhan Yesus begitu dia menderita. Kitab Yesaya menggambarkan bahwa dia begitu sengsara. Bahkan dikatakan rupanya tidak termasuk dalam hitungan manusia. Dia dibawa ke sana kemari untuk menderita. Dia seperti induk domba yang keluh dibawa ke pengguntingan bulu domba. Dia seperti anak domba diam yang sedang dituntun kepada pembantaian. Itulah Tuhan Yesus. Karena itu pesan di Jumat Agung ini, biar saudara dan saya menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan. Jangan cetek iman kita saudara-saudara. Jangan mudah berkata mau mundur dari Tuhan Yesus. Jangan kecewakan dia. Karena dia berkorban bagi saudara dengan luar biasa. Saya tidak pandai melukiskan bagaimana kasih yang sempurna lagi. Kalimat dan kata-kata saya terbatas menggambarkannya. Dalam pikiran banyak, tapi menyeberangkannya untuk melukiskan setahap demi setahap apa yang dilakukan Tuhan Yesus bagi saya dan saudara. Terbatas adanya. Tapi tariklah kesimpulan, kasih yang sempurna itu sedang mendatangi engkau pada pagi hari ini. Mengucap syukurlah kepadanya. Mengucap syukurlah kepadanya. Tuhan, kalau bukan karena engkau, hari ini aku tidak tahu di mana posisi saya. Kalau bukan karena salibmu, karena pengorbananmu, maka kebinasaanlah yang menunggu hidup saya, kematian kekal. Saya tidak akan menerima dan melihat masa depan. Tetapi syukurlah engkau menemukan aku. Engkau menyelamatkan, engkau membasuh aku. Bagaimana kasih-Mu bagiku sempurna adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Narababa sikata narabarasindiri. Haleluya, haleluya. Mari sejenak mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Rabarasikata narabarasindiri. Haleluya, haleluya. Rabababa sikata narabaras. Haleluya, haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia berkorban, Dia memberi segalanya untuk haleluya, 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 Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Bayangkan Dia di kayu salib itu kurang lebih sekitar 6 jam. Dia masih hidup di kayu salib itu. Mulai jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Dia menderita di sana. Dia tahan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Dia mati jam 3 sore kurang lebih. Tabir itu terbelah dua. Terjadi gempa bumi yang dahsyat. Orang-orang yang tidak percaya, serdadu-serdadu, pada akhirnya berkata, dia ini benar-benar anak Allah. Tapi sudah terlambat mereka mengucapkan itu. Mereka sudah menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka sudah mengucapkan tombak ke dalam lambungnya. Mereka sudah mencucurkan air asam ke mulutnya. Mereka sudah keburu memahkotai dia dengan mahkota duri. Dia tanggung semuanya itu. Haleluya, haleluya. Untuk menunjukkan dia tidak tanggung-tanggung memberikan kasihnya kepada saudara dan saya. Dia memberikan semuanya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku.
Kasih Tuhan tak bersyarat. Dia tidak menunggu saudara benar. Dia tidak menunggu saya hidup di dalam kesucian. Tetapi justru di dalam keberdosaan Dia mau mengarahkan kehidupan saya dan saudara untuk memperoleh keselamatan. Itulah kasih Tuhan yang sempurna. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan segera menerima perjamuan kudus. Nanti saya minta Bapak Ibu maju masing-masing mengambil perjamuan kudus. Ketika engkau melangkah ke depan, bayangkanlah bahwa Tuhan Yesus lagi melangkah Via Dolorosa menuju salib itu. Dan ketika engkau makan nanti, bayangkanlah Dia berkata, "Hai anakku, sudah selesai." Kita diberikan kesempurnaan, keselamatan, kesempurnaan hidup. Dia diarahkan kepada berkat yang sempurna. Saudara tidak diarahkan untuk naik ke Golgota. Saudara tidak diarahkan untuk menerima dan naik kepada salib itu. Tapi saudara diarahkan sebaliknya. Saudara diarahkan kepada berkat yang sempurna. Kesengsaraanmu dipikulnya, dosamu ditanggungnya, dan hiduplah menjadi Kristen yang sempurna di hadapannya. Kita naikkan pujian, ada pada satu bukit. Kita naikkan pujian ini, kemudian saudara maju ke depan, ambil sendiri perjamuan kudus, dan kemudian kita akan makan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib berdiri.
kasih Tuhan. Di hari kematian-Mu ini kami memperingati dengan makan dari roti tubuh Tuhan Yesus yang terpecah-pecah. Di hari Jumat yang agung ini kami minum dari cawan darah Tuhan Yesus yang tertumpah. Tuhan, terima kasih. Kami tidak banyak kata-kata yang kami bisa rangkai, hanya ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Terbatas ucapan bibir mulut manusia untuk mengucapkan tentang kebaikan Tuhan, untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat darah-Mu, terima kasih buat tubuh-Mu yang tercabik-cabik. Terima kasih buat semuanya Tuhan, terima kasih. Kalau bukan Tuhan Yesus yang berkorban, maka kami tidak ada hari ini. Tapi syukur karena pengorbanan-Mu, karena kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Marilah kita angkat roti di tangan kanan kita lebih tinggi. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Marilah kita makan roti yang ada di tangan kanan kita seperti apa yang dikatakan Yesus, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh Tuhan Yesus. Terima kasih buat semuanya. Haleluya, haleluya. Demikian juga cawan itu kita ambil, kita angkat lebih tinggi di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari juga kita minum dari cawan ini, darah Tuhan Yesus. Kita dengan ucapan syukur dan mempermuliakan Tuhan. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita mengangkat tangan kita dua-dua. 1-2 menit kita mengucapkan syukur lagi kepada Tuhan. Berterima kasih sekali lagi kepada Tuhan. Sebelum engkau meninggalkan ruangan ini, bersyukurlah kepada Tuhan. Dia berkata, inilah tubuhku, inilah darahku, ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Dosa kami diampuni oleh Tuhan Yesus. Kami diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Pengorbanannya begitu berarti dan sangat berarti dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Ikarababa shikata darabara sendiri. Ikarababa shikata darabara sendiri. Haleluya.
Sekali lagi sambil mengangkat tangan, ku tahu hidupmu. Oh, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku, amin, berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahan, segenap hidupku, segenap hidupku, haleluya, segenap hidup. Sekali lagi, segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan hidup kami sungguh berharga. Karena salib Tuhan, sungguh hidup kami jadi berharga. Terima kasih Tuhan, kami menjadi manusia yang mahal karena kami ditebus dengan darah yang mahal, darah anak domba yang kudus tanpa cacat celah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan buat pengorbanan-Mu, buat kayu salib, buat kematian-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka yang sakit, karena Engkau juga sudah menyelesaikan di kayu salib. Termasuk sakit penyakit kami, sakit penyakit yang ringan, yang sedang, yang berat, semua sudah diselesaikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadilah kami sembuh semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau sedang mengarahkan kami semua kepada berkat yang sempurna, kepada kesembuhan yang sempurna, kepada hidup yang sempurna, kepada rumah tangga yang sempurna. Karena Tuhan begitu berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya berkata amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Cawan-cawan bisa dikumpulkan kembali. Pengumuman tidak ada karena ini hari Jumat, jadi hari Minggu kita merayakan Paskah saudara-saudara di tempat ini. Datanglah semuanya dan diumumkan kembali atau diingatkan kembali ada tugas wanita hari Minggu ini. Amin saudara-saudara. Ya, ada tugas wanita untuk hari Minggu ini. Apa tugas wanita hari Minggu ini? Ya, bawa telur ya, bawa hias telur hari Minggu ini ke gereja. Ya, saudara yang bisa bawa 10, bawa 10, yang bisa bawa 5, yang bisa bawa 1 kilo atau 2 kilo, ya bawalah hari Minggu ini ya. Dan kalau tidak bisa hias semuanya, warnai saja ya. Celupkan ke ke pewarna gitu ya. Ya, nanti dia berwarna sendiri dia ya. Tapi sebagian hias lah ya. Oke, itu saja pengumuman. Tidak ada yang berulang tahun? Ada yang berulang tahun? Siapa? Iya. Baik. Kita ada lagi yang saya lupa? Ada apa? Oke. Ya udah, hari Minggu ini datang, kita akan beribadah bersama-sama di tempat ini ya. Mari kita berdiri bersama-sama. Belum persembahan ya? Belum. Ya. Yuk kita berikan persembahan kepada Tuhan ya. Bapa di dalam surga, kami mau memberi
yang terbaik kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami lewat pengorbananmu kepada kami sekaliannya. Kami memberi dengan sukacita, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memberi kepada Tuhan. Bersama-sama, haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian, kiranya Engkau memberkati kami. Baru kita akan berdoa dan kita pulang dari rumah Tuhan ini, haleluya. Ibadah ini, hamba-Mu berdoa buat semua sidang jemaat-Mu, kiranya diberkati Tuhan. Usaha mereka diberkati Tuhan, rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Engkau tahu kesulitan mereka Tuhan, karena Engkau lebih dahulu mengalaminya. Engkau tahu penderitaan, Engkau tahu sengsara, Engkau tahu tangis, Engkau tahu jerit hati. Tuhan, Engkau melihat sidang jemaat-Mu. Jika ada yang mengalami pergumulan-pergumulan yang berat itu, Tuhan, kami dengar firman-Mu, Engkau mengarahkan kami kepada berkat yang sempurna. Dan kami menunggu-nunggu dan kami akan melihat perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib. Karena Engkau sudah selesaikan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan biar di hari-hari kami memperingati sengsara Tuhan Yesus, kami semakin yakin, iman kami semakin teguh, semakin kokoh. Yesus yang kami sembah adalah Tuhan satu-satunya, Tuhan yang benar dan juru selamat seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya, sementara kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan juga hari Minggu lusa tibakan kami di tempat ini merayakan hari kemenangan, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari mati. Engkau sudah mengalahkan maut, Engkau hidup, dan Engkau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu yang kami rayakan, karena Tuhan kami hidup selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan, berkati seluruhnya dalam seluruh pelayanan anak-anak-Mu hari ini. Apapun yang kami lakukan Tuhan, berkati, urapi Tuhan. Terbatas kami melayani Tuhan, tetapi jika Tuhan mengurapinya akan menjadi berkat buat semua umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati terus bangsa dan negara kami yang lagi bersengketa di pengadilan
MK Tuhan, tentang hasil pemilu Tuhan. Kami percaya hasil yang terbaik, keputusan MK Tuhan yang terbaik buat bangsa dan negara kami. Berikan kesejahteraan, berikan perlindungan, berikan damai-Mu buat bangsa kami Tuhan. Engkau sudah menempatkan pemimpin-pemimpin yang baik bagi bangsa kami. Engkau terus memberkati bangsa ini. Ke dalam tangan-Mu kami keserahkan bangsa ini, ada di dalam kedaulatan Tuhan dan rencana Tuhan yang mulia. Khususnya Tuhan, bangsa kami perlu diselamatkan oleh Tuhan. Banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tapi selamatkanlah bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan, dan Tuhan menyertai kami sampai kami di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Marilah kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Arahkanlah mata hati kita kepada Tuhan, sebab dari Tuhan datangnya pertolongan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan kasih Allah Bapa, cinta kasih dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang selalu baru, persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita dari siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terimalah semua berkat Tuhan ini dan jadilah berkat dimanapun kita berada. Haleluya. Setiap yang percaya berkata amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Jumat Agung bagi kita semuanya. Sampai bertemu di hari Minggu, di hari Paskah. Tuhan berkati.